Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan mengisi saf yang paling depan. Ya, kalau di majelis ilmu sama dengan sholat. Jangan nyender di belakang, ya. Jangan pakai disuruh dah. Siapa yang datang pertama, dia nempatin saf pertama, ya. Jangan datang pertama, safnya paling belakang. Ya, sama dengan sholat. Mari kita awali kajian kita, ta'lim kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita memulai kajian tafsir Ibnu Katsir dari surah At-Tin. Ya, surah At-Tin ini adalah surat Makkiyah. Ya. Wahya Makkiyatun. Surat ini turun di periode Makkiyah. Makkiyah itu apa? Periode sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Qala Malikun wa Syu'batu an Adi bin Thabit an al-Barra bin Azib kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi safarin fi ihdar rak'atayn bit-tin waz-zaitun. Imam Ibnu Katsir yang menulis tafsir Al-Quran Al-Azim, ya, beliau mengatakan, berkata Imam Malik dan Syu'bah dari Adi bin Thabit dari Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib ini sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Karena Nabi SAW yaqra, bahwasanya Nabi SAW senantiasa, kana yaqra'u, ada fi'il madhi dan mudhari. Kalau kana itu fi'il madhi, setelahnya itu ada kata kerja menunjukkan saat ini dan akan datang, berarti maknanya selalu. Kanan nabiyyu yaqra'u. Nabi kalau sedang dalam perjalanan, ya, itu selalu membaca dalam salah satu dari 2 rakaat solat beliau, ya, apakah solat sunnah atau solat fardu, ya, itu selalu membaca apa? Dalam salah satu rakaatnya, ini tentu rakaat yang bacaannya dijaharkan, bacaannya dibaca secara keras, ya, dikeraskan bacaannya. Kalau sholat subuh 2 rakaat, dua-duanya keras bacaannya. Kalau sholat zuhur dan asar 2 rakaat pertama bacaannya disirkan, ya, dikecilkan atau diringankan bacaannya. Kalau maghrib dan isya 2 rakaat pertama itu bacaannya dikeraskan, ya. Nah, kalau beliau SAW dalam keadaan safar, bepergian, ya, selalu membaca dalam salah satu di antara 2 rakaat itu dengan membaca surah At-Tin waz-Zaitun. Ya, Wat-Tini waz-Zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Maka aku tidak pernah mendengar seorang pun yang paling bagus bacaannya, suaranya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kalau membaca surat At-Tin dalam salah satu rakaatnya itu bacaannya itu paling indah suaranya dan paling bagus bacaannya. Akhrajahul jama'atu fi kutubihim.
Ya, hadis ini diriwayatkan atau ditakhrij oleh jamaah sekelompok ahli hadis di dalam kitab-kitab mereka. Ikhtalafal mufassirun. Ya. Para ahli tafsir berbeda pendapat. Ha huna ala aqwalin katsirah. Para ahli tafsir berbeda pendapat ya dalam beberapa qaul atau pandangan. Qila al-muradu bitin masjidu Dimashq. Yang dimaksud dengan at-tin wat-tini itu adalah Masjid Damaskus. Ya. Apa itu Masjid Damaskus? Udah tahu belum? Apa? Ya, Masjid Damaskus ini ialah masjid yang ada di kota Damaskus yang menjadi sentral atau pusat kekuasaan Islam. Ya, salah satu ibu kota Islam yang pertama-tama setelah Madinah. Ya, setelah itu Nabi dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Ibu kota Islam di mana? Madinah. Di masa Ali bin Abi Thalib dipindahkan ibu kota Islam itu ke Kufah. Nah, di masa setelah Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib, ya, itu di masa Bani Umayyah, ibu kota Islam ini pindah ke Damaskus. Kemana? Damaskus. Damaskus ada di mana? Di Syria atau negara Suriah sekarang. Suriah itu adalah sentral negeri Syam atau bumi Syam, yaitu meliputi 4 negara modern zaman sekarang. Yang disebut dengan negeri-negeri Syam itu mencakup wilayah Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria. Ya, itu dulu jadi satu. Center negeri Syam itu adalah ibu kotanya Damaskus. Tapi pusat keberkahannya itu ada di Masjidil Aqsa. Nah, jadi para ahli tafsir berpandangan yang disebut dengan wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu yang dimaksud apa? At-tin itu. At-tin itu bukan berarti buah tinnya yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tempat tumbuhnya buah tin. Allah bersumpah dengan tempat itu. Ya, yang dijadikan objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata buah. Ya, mungkin ada khasiatnya buah tin, ada khasiatnya buah zaitun. Ya. Tapi dua sumpah setelahnya itu menyebutkan apa? Waturi sini, nama tempat, yaitu Gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan Allah bersumpah dengan negeri yang aman, yaitu negeri Mekah. Nah, jadi disebutkan 2 nama buah, 2 nama tempat, itu berarti dia menunjukkan satu kesatuan. Itu namanya kinayah, menyebutkan yang disebut dengan tempat at-tin dan buah tin dan zaitun berarti bukan yang dimaksud nama atau Allah bersumpah dengan buah itu, tetapi yang dimaksud adalah Allah bersumpah dengan nama tempat di mana tumbuh buah tin dan buah zaitun. Ya, untuk apa Allah bersumpah dengan nama-nama tempat itu? Karena di tempat-tempat inilah, ya, yaitu di negeri Syam, kemudian di Baitul Maqdis, lalu kemudian di Tur Sina, Gunung Sinai, dan di negeri Mekah, itu adalah tempat-tempat turunnya wahyu. Tempat apa? Turunnya wahyu. Bukan wahyu nama seorang menteri, bukan. Atau nama seorang laki-laki, Pak Wahyu, bukan. Ya. Wahyu itu adalah informasi yang halus, informasi yang bersifat rahasia,
ya, yang memuat firman-firman Allah yang diwahyukan, diinformasikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya, jumlah nabi itu ada berapa? 124.000. Yang menjadi rasul ada 313. Yang disebut namanya di dalam Al-Quran cuma 25. Itu yang wajib kita imani, ya. Nah, di sini menyebutkan apa? At-tin wa zaitun, kata Imam Ibnu Katsir. Yang dimaksud dengan at-tin itu adalah Masjid Damaskus. Qila al-jabalul ladzi indaha. Ada lagi yang menyebutkan qila hiya nafsuha. Yang dimaksud dengan at-tin itu adalah nafsuha, kota Damaskus itu sendiri. Jadi Damaskus itu kota tua, ya. 7.500 tahun sebelum Masehi dia sudah ada. Jadi ketika Al-Quran turun, Damaskus ini adalah pusat kota perlintasan antar benua, ya. Makanya Romawi Timur, Bizantium yang pusatnya di Konstantinopel itu, dia menjadikan Damaskus ini sebagai ibu kota perdagangan atau persimpangan antara benua Asia, ya, Jazirah Arab bertemu dengan Afrika, bertemu dengan Eropa. Itu Damaskus namanya. Nah, kemarin saya baru pulang liputan ke kota Damaskus untuk melihat dari dekat bagaimana revolusi rakyat yang menang, ya, tanggal 8 Desember itu kemarin tahun 2024, ya, menyusul kemudian ada gencatan senjata di Gaza, ya. Ini semua mengejutkan banyak orang. Karena apa? Karena memang Damaskus ini sudah menjadi perbincangan, ya, penting dalam di dalam Al-Quranul Karim, terutama ketika berbicara tentang keberkahan sebuah negeri, ya. Al-ardul lati barakna fiha, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Damaskus ini pusat perlintasan kota-kota besar di antara kota besar di dunia di masa lalu, di masa silam. Hiya nafsuha, itu kota itu sendiri menurut sebagian ahli tafsir. Qila al-jabalul ladzi indaha, ada yang mengatakan yaitu gunung yang ada di kota Damaskus itu. Ya, bukit gunung itu. Kalau di Timur Tengah itu nggak ada gunung kayak di kita, ya, gunung berapi nggak ada, ya. Kemudian gunungnya nggak ada yang tinggi-tinggi, nggak ada. Kayak di kita di Indonesia ini gunung itu tinggi-tinggi, ya, 3.000 meter di atas permukaan laut, bahkan ada yang sampai berapa? 4.000 dan seterusnya. Atau di daratan India, Nepal itu sampai 5.000, ya, puncak Everest, ya itu. Ya, kalau 5 kilo jalanan, kita jalan dari sini kemana? Dari rumah saya kemari 6 kilo, berarti 6.000 meter 6.000 meter kan? Ya, kelihatannya begitu datar. Tapi kalau kita naik ke gunung, tinggi itu 6.000 meter itu, ya. Nah, di Timur Tengah itu nggak ada gunung tinggi-tinggi dan nggak ada yang berapi, semua gunung batu, ya. Nggak ada yang sampai 1.000 atau 2.000 meter di atas permukaan laut tuh nggak ada, ya. Ya, adanya bukit. Nah, bukit yang ada di kota Damaskus, ini. Jadi sebagian dari tafsir mengatakan Allah bersumpah dengan apakah itu Masjid Damaskus yang sekarang menjadi Masjid Bani Umayyah. Itu indah sekali itu. Masjid Bani Umayyah itu karya seni yang sangat agung, ya, menggabungkan unsur-unsur Islam, unsur Romawi, unsur Gotik
Ya, arsitekturnya sangat luar biasa. Bisa di Google, di searching Masjid Umayyah di Damaskus. Indah. Ya. Itu puncak peradaban. Kenapa? Umat Islam berhasil menaklukkan negeri-negeri Romawi. Walaupun waktu itu belum menaklukkan ibu kota Imperium Romawi, yaitu Konstantinopel. Tapi semua wilayah negeri jajahan Romawi, kota-kota satelit Romawi yang menjadi pusat perdagangan dunia, itu sudah ditaklukkan oleh umat Islam sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, wa qala al-Qurtubi huwa masjidu ashabil kahfi. Imam Al-Qurtubi berpendapat yang disebut dengan At-Tin itu adalah sebuah ungkapan yang menunjuk Masjid Ashabul Kahfi. Ya, itu. Jadi Ashabul Kahfi tempat mereka berlindung di gua itu, ya, kemudian kan dibangun untuk apa? Menjadi masjid, ya, untuk mengingat sebagai apa? Tempat kita untuk bertafakur, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah yang bisa menidurkan sekelompok pemuda selama 309 tahun. 300 tahun tidur. Ya. Di sini ada yang tidur sehari semalam? Ya, kalau tidur sehari semalam kayaknya udah berasa apa tuh? Iya, udah kayak orang mati aja udah. Apalagi 300 tahun. Orang tidur setahun aja nggak ada. Ya. Paling lama kita tidur berapa jam? Ya, kalau capek-capeknya itu 15 jam, 12 jam. Ya, ini lebih dari 1 tahun, itu 300 tahun. Warawal Aufi an Ibn Abbas annahu masjidu Nuh alladhi 'alal judi. Ya, Imam Al-Aufi dari Ibnu Abbas meriwayatkan yang dimaksud At-Tin ini adalah masjidnya Nabi Nuh, tempat sujud Nabi Nuh, yaitu tempat berlabuhnya kapal bahtera Nabi Nuh yang ada di Gunung Judi. Bukan Judi Rhoma Irama, ya. Ini nama bukit juga yang ada di kawasan Timur Tengah. Ya, banjir bandang, banjir besar yang menenggelamkan permukaan bumi. Nah, kemudian bahtera Nabi Nuh ini bersandarnya di mana? Fastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Ya. Nah, jadi At-Tin ini menunjukkan apa? Wilayah negeri Syam, karena di situ banyak nabi-nabi, ya, dan para rasul diutus oleh Allah. Mereka hidup, mereka beraktivitas, ya, itu di mana? Di sekitar Damaskus atau di kota Damaskus itu sendiri. Wazaitun. Nah, sumpah yang kedua, kenapa Allah bersumpah dengan buah zaitun? Ini yang dimaksud adalah qala Ka'ab al-Ahbar wa Qatadatu wa Ibnu Zaidin wa ghairuhum huwa masjidu Baitil Maqdis. Kalau tadi masjid Damaskus, Allah bersumpah. Yang kedua, wazaitun itu adalah Allah bersumpah dengan masjid Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa. Ini hebatnya. Ya, wa turi sinin. Ya, ada lagi ayat berikutnya. Tur Sinai itu apa? Wal jabalul ladzi kallamallahu alaihi Musa. Gunung, ya, tempat di mana Allah berbincang-bincang, berbicara langsung dengan Nabi Musa. Ya, itu nggak usah dibayangin gimana Allah berbincangnya dengan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa mendengar suara, ya, suara yang tidak seperti suara yang kita dengar, dengan bentuk yang istimewa, bentuk yang khusus. Lalu kemudian,
Ya, suara ini itu adalah merupakan isinya itu perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil amin. Ya, yang keempat Allah bersumpah dengan apa? Negeri yang aman. Yaitu apa? Yakni Makkah. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wal Hasan wa Ibrahim an-Nakhai wa Ibnu Zaid wa Ka'bunil akhbar wala khilafa fi dzalik. Ya. Nah, jadi yang keempat ini Allah bersumpah dengan apa? Negeri Makkah. Qala ba'dul a'immah hadhihi mahallun thalathah. Ba'athallahu fi kulli wahidin minha nabiyyan mursalan min ulil azmi ashabis syara'il kibar. Ya, sebagian para imam mengatakan ini ada 3 tempat. Sebenarnya itu ada 4 ya. Tapi disebutkan 3 tempat. Di mana masing-masing ya di dalam tempat tersebut Allah mengutus seorang nabi dan rasul ulil azmi. Tahu ulil azmi? Ya. Rasul yang memiliki tekad yang kuat, kesabaran yang besar, ujian yang besar. Itulah Rasul ulil azmi. Siapa? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh itu diutusnya di mana? Di negeri Syam, di Damaskus. Ya. Nabi Ibrahim juga di negeri Syam, karena beliau itu berasal dari Mesopotamia. Jadi Syam ini termasuk Mesopotamia, ya, Haran di Irak. Kemudian beliau sampai ke Baitul Maqdis, maka beliau juga mendapatkan wahyu di mana? Di sekitaran Damaskus dan Baitul Maqdis. Ya. Nah, oleh sebab itu fal awwalu mahallatut tin waz zaitun. Tempat tin dan zaitun itu di mana? Baitul Maqdis. Hiya Baitul Maqdis allati ba'athallahu fiha Isa bin Maryam. Ya, itu Baitul Maqdis di mana Allah mengutus Nabi Isa putra Maryam. Itu disimbolkan dengan apa? Tin dan zaitun. Wa tsani Turu Sinin. Yang kedua, tempat namanya Gunung Sinai, Turu Sina. Alladzi kallamallahu alaihi Musa bin Imran. Di mana Allah menyampaikan wahyu langsung kepada Nabi Musa putra Imran. Wa tsalitsu, yang ketiga, Makkatu wa huwal baladul amin alladzi man dakhalahu kana amina wa huwa alladzi arsala fihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, tempat yang ketiga itu adalah Makkah, yaitu al-baladul amin, yang orang kalau memasuki kota itu dia akan aman. Itulah tempat Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini tafsir Ibnu Katsirnya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan Baitul Maqdis, ya, dan negeri Syam. Keutamaannya di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini negerinya para nabi dan rasul. Ya, yaitu Damaskus, kemudian Palestina, Baitul Maqdis, kemudian Tursina. Tursina ini ada yang mengartikannya kawasan itu ada di negeri Mesir sekarang, namanya Gurun Sinai. Ada sekarang juga yang menemukan bahwa yang dimaksud dengan Tursina itu
bukan sebenarnya bukan lokasinya bukan di Mesir, tapi di Arab Saudi sebelah utara yang berbatasan dengan negeri Syam. Nah, itu. Jadi ada yang mengklaim juga di situ namanya Tursina. Ya. Nah, yang ke berapa? Yang keempat itu adalah Makkah, ya, tempat negeri diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kenapa Allah sebutkan firman ini? Allah bersumpah dengan tempat-tempat turunnya wahyu. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang pentingnya kita memperhatikan wahyu, ya, memperhatikan Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya, ya, yang rahasianya agama Islam ini itu merupakan apa? Kelanjutan dari seluruh ajarannya para nabi dan rasul sebelumnya. Inilah yang menyebabkan penciptaan manusia itu menjadi sempurna. Karena itu setelah ayat wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana, kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Nah, kesempurnaan manusia itu bukan hanya fisik, ya, tapi juga kesempurnaan manusia itu dari sisi apa? Spiritual. Kalau yang bersifat fisik Allah sempurnakan penciptaan manusia, ada kepalanya, ada matanya, ada telinganya, ada hidungnya, ada bibirnya, ada mulutnya, tangan semua, ada organ tubuh di bagian dalamnya, jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada semua, limpa, ada hati, macam-macam, ya, ada otak, ada sel-sel jaringan yang ada di seluruh sekujur tubuh manusia. Itu Allah lengkapi, Allah bekali manusia ini dengan, ya, fungsi yang sempurna yang dikenal dengan apa? Panca indera, 5. Ada penciuman, ada perabaan, ada macam-macam, ya, penglihatan, pendengaran, dan seterusnya. Ini untuk apa? Menunjang kehidupan manusia, ya. Tapi sempurnanya kehidupan manusia itu tidak bisa sempurna menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifah Allah di atas muka bumi kecuali dengan apa? Turunnya wahyu dari Allah. Jadi manusia diciptakan Allah ini bukan untuk main-main, ya. Manusia diciptakan Allah bukan untuk iseng. Tahu iseng? Ya, kalau kita kan manusia kurang kerjaan, ya iseng, dibikin apa? Ya bikin mainan yang nggak perlu, bikin ini, bikin itu, ya, itu nggak ada tujuan, ya. Tapi kalau Allah menciptakan manusia ini semua ada tujuannya, ada targetnya, ada fungsinya, ya. Fungsi manusia sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, fungsi manusia sebagai apa? Sebagai khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Penghambaan dan pengelolaan manusia di muka bumi ini tidak bisa sempurna kecuali dengan apa? Berpedoman kepada petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita wajib berpedoman kepada Al-Quran, ya. Berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini yang membuat hidup kita ini sempurna. Maka itu sebentar lagi kita akan memasuki datangnya bulan suci Ramadan. Ramadan itu adalah bulan festival turunnya Al-Quran. Bulan apa? Bulan turunnya Al-Quran. Kita merayakan turunnya Al-Quran, mensyukuri turunnya Al-Quran itu dengan beribadah puasa sebulan penuh.
Ya, jangan salah. Ya, kenapa Allah pilih kita wajib berpuasa sebulan penuh? Jadi rukun Islam. Ya, kalau enggak melaksanakan puasa Ramadan, berarti kita bukan muslim. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itulah bulan Allah turunkan Al-Quran. Berarti puasa Ramadan itu tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Nah, turunnya Al-Quran aja, ya, itu dibikin sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita apa? Mendekat kepada Allah. Supaya kita banyak beribadah kepada Allah, supaya kita terus menyatukan frekuensi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meluruskan arah kiblat kita dalam kehidupan kita agar sesuai dengan kiblatnya Al-Qur'an. Maka kita dikondisikan oleh Allah dan Rasul supaya setiap muslim bisa tunduk patuh mengikuti wahyu Allah, yaitu Al-Quran, wahyu yang terakhir. Itu dengan cara bagaimana? Dengan cara kita beribadah baik di malam maupun di siang hari di bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan ini fungsi kita itu adalah untuk meningkatkan kualitas, ya, penyucian jiwa, supaya apa? Jiwa kita ini bersih, jiwa kita ini tunduk patuh hanya kepada Allah, ya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, kemudian senantiasa kita apa? Mengikuti arahan-arahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, karena tujuan berpuasa disampaikan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya bertakwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya. Apa inti perintah dan larangan dari Allah? Yaitu Al-Quran. Ya, makanya kalau orang berpuasa, ya, terbina ketakwaannya, diasah ketakwaannya, itu tujuan itu apa? Untuk patuh kepada syariat Allah. Ya, ini penting, ya, supaya umat Islam ini bukan hanya puasa, kemudian dia nggak ngerti tujuan apa itu ibadah puasa. Ya, tujuan ibadah puasa ini adalah untuk menyucikan jiwa, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dalam rangka kita tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, mari kita persiapkan diri kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ya, dengan persiapan apa? Ilmu. Satu, ilmu tentang fikih puasa. Harus tahu, ya, pelajari, ya, buka lagi buku, buka lagi ceramah, kajian tentang fikih puasa. Yang kedua, persiapan apa? Persiapan hati. Hati ini harus kita jaga. Supaya apa? Bulan Ramadan kita nggak tergoda dengan berbagai macam hiburan. Ya, ini Ramadan bukannya banyak program-program, ya, siaran-siaran yang bersifat mendorong kita untuk taat beribadah, malah banyak program Ramadan macam-macam. Ada serial drama Ramadan, ya, ada itu sampai kalau di Timur Tengah itu begitu, ya, acara khusus, ya, nggak semua di dunia Islam juga begitu, ya, ada sale Ramadan, sale, ya, belanja, apakah belanja online atau belanja di mall, sale Ramadan, ya, diskon Ramadan, big sale Ramadan, wah,
Akhirnya apa? Fokus kita kacau. Ya, nah tahun ini kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya Pak Menteri dari Kadar Muhammadiyah, ya alhamdulillah mulai ada libur walaupun gak langsung sebulan. Ya ini kondisi apa? Menurut saya ini harus bertahap lah. Ya seminggu dulu di depan, terus belakangnya nanti 2 minggu kan lumayan. Ya. Kemudian kegiatan sekolah selama bulan Ramadan nanti menyesuaikan dengan apa? Dengan aktivitas Ramadan, ya bikin pesantren kilat dan lain sebagainya. Itu harus menunjang. Jadi Ramadan itu jangan kita gunakan untuk foya-foya. Oh, tujuan Ramadan itu supaya zuhud kok. Ini malah kita makin banyak belanjanya. Konsumsinya makin banyak. Makan gulanya tambah banyak. Ya puasa bukannya tambah sehat malah jadi penyakit. Cuma pindah jam makan doang. Ya. Makan sarapan pagi berubah jadi sahur. Habis sahur, habis sholat subuh tidur. Waduh, numpuk itu. Ya. Nah, kemudian makan makan siangnya dipindah ke maghrib. Waduh, ya. Mending kalau habis maghrib kita baca Quran, tilawah, kemudian kita sholat tarawih, qiyamul lail. Ini kadang enggak, habis waktu di jalan. Ya, habis waktu di jalan. Ya, ini itu dan lain sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang membuat kita lalai dari apa? Ibadah Ramadan. Maka jangan kita sia-siakan ibadah Ramadan kita ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengikat diri kita agar patuh taat kepada hukum Allah. Jangan kita sia-siakan. Insya Allah. Jadi keberkahan negeri Syam itu sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, salah satunya yang sering nggak kita sadar itu adalah surat At-Tin. Kenapa saya sampaikan ini? Karena penting. Ya, keberkahan negeri Syam itu banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, kalau seandainya penduduk negeri Syam ini rusak, maka tidak ada kebaikan buat umat Islam. Itu hadis Nabi itu. Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Kalau penduduk negeri Syam ini rusak, maka tidak ada kebaikan buat kalian umat Islam. Wala tazalutah, ada sambungan hadisnya, dan akan tetap ada sekelompok kecil dari golongan umatku yang akan menegakkan kebenaran, memenangkan Islam, ya, mengalahkan musuh-musuhnya, walaupun mereka ditinggal, mereka diabaikan, mereka dicuekin oleh saudara-saudaranya yang lain. Ya, nah itu. Jadi kita bersyukur pada Allah, ya, peristiwa yang kita alami sekarang ini, di mana ke negeri Syam ini adalah gambaran secara umum dunia Islam. Apa yang terjadi di negeri Syam itu adalah gambaran kita, kualitas umat Islam. Ya, intinya negeri Syam itu apa? Baitul Maqdis, Palestina, dan Damaskus yang ada tadi disebutkan Wat-Tin wa Zaitun di negeri Syam. Kalau dua negeri ini dikungkung, ya, dizalimi, ya, kemudian hancur, maka itulah mencerminkan kualitas kita umat Islam. Tapi alhamdulillah rakyat Palestina, ya, yang membela Baitul Maqdis masih tetap hidup, semangatnya menyala. Ya, maka kita masih bersyukur, optimis bahwa Islam ini masih tetap kuat. Kenapa? Orang-orang Islam yang ada di Baitul Maqdis dia masih tetap kuat, bahkan berhasil mengalahkan kesombongan Zionis. Ya, mereka berhasil mengalahkan tirani kaum kafir Zionis Israel. Yang kedua,
negeri Syam yang ada di mana, yang ibu kotanya itu Damaskus, umat Islamnya yang ada di negeri Syam berhasil mampu mengalahkan tirani pemimpin tiran muslim. Itu rezim Bashar Assad, udah 54 tahun berkuasa, dari bapak ke anak, ya. Oh, anaknya lagi, cucu udah mau disiapin lagi, begitu. Jadi namanya republik tapi sistemnya udah kayak kerajaan. Umat Islam yang mayoritas di sana, ya, hak-haknya terabaikan, hak-haknya tidak berkuasa. Ya, yang berkuasa di sana minoritas. Ya, gitu. Jadi merasa apa? Merasa dikecilkan, merasa didiskriminasi. Ya, pelanggaran HAM luar biasa terjadi. Ya, orang rakyat ngomong sedikit diciduk, ya, nggak balik-balik, hilang, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali, dan itu terjadi selama puluhan tahun. Maka ketika revolusi rakyat di Suriah memang memakan waktu yang sangat lama, dan alhamdulillah mereka sanggup membersihkan revolusi Suriah ini dari tuduhan-tuduhan, ya, negatif yang disematkan oleh Barat, yang disematkan oleh musuh-musuh Islam. Ya, makanya muncul kemarin isu teroris, radikal, kaum ekstrim, ingin mendirikan negara Islam lah, inilah ISIS lah dan sebagainya. Alhamdulillah itu semua fitnah-fitnah itu berhasil, ya, ditepis. Mereka berhasil menumbangkan rezim yang tiran, yang korup, yang zalim. Nah, itu berarti apa? Kebaikan bagi umat Islam ini akan selalu ada. Ya. Kenapa? Karena penyakit manusia yang paling pertama disebut di dalam Al-Quran, di surat apa? Surat apa yang pertama turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq. Penyakit pertama yang Allah sebutkan bagi manusia yang akan mengikis dan merusak sendi-sendi peradaban manusia itu adalah penyakit tiran, tughyan. Kalla innal insana layatgha, melampaui batas. Ar-ra'ahu stagna, sebabnya dia apa? Melihat dirinya merasa cukup, gak perlu petunjuk dari Allah. Itu bahaya. Manusia kalau dia bergerak sendiri tanpa petunjuk Allah, itu dia jadi tughyan, jadi togut. Dia menuhankan dirinya, ya. Tidak mau pakai aturan dari Allah, tapi maunya pakai aturan sendiri, seenak perutnya sendiri. Nggak boleh. Maka solusinya adalah inna ila rabbikar ruj'a, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini jadi penyakit umat Islam ini munculnya tirani baik dari orang kafir seperti di Palestina, maupun tirani yang sesama orang yang dilakukan oleh yang mengaku sebagai muslim. Nah, ini kita harus tumbangkan. Ya, maka umat Islam itu harus punya fikih menghadapi tirani, kezaliman, kesombongan penguasa. Ya, penguasa ini dia dipilih oleh rakyat, ya, nggak boleh sombong. Gak boleh angkuh, gak boleh merasa lebih tinggi daripada rakyat. Itu pemimpin gak boleh begitu. Dia harus rendah hati, dia harus tawadu, dia harus mendengarkan, ya, dia harus melaksanakan, menjunjung tinggi aspirasi rakyat. Ya, nah, itulah tugas pemimpin. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi selama ada keberkahan di negeri Syam, keberkahan di Baitul Maqdis, selama orang-orang Islam di sana itu masih baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahannya. Ya, karena itu pusat keislaman, dan Indonesia mayoritas beragama Islam, negeri terbesar di dunia. Ya, kita harus banyak belajar. Jangan sampai negeri kita, ya, dikuasai oleh
tiranisme orang-orang kafir maupun tiranisme orang-orang Islam. Ya. Indonesia jangan sampai dikuasai oleh orang kafir. Yang kedua, Indonesia jangan sampai dikuasai oleh tiran, ya, penguasa-penguasa yang zalim. Nah, itu kita banyak belajar dari pengalaman saudara kita di jalur Gaza dan Syria. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaannya dan keberkahannya untuk kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf, saya masih ada acara lagi di tempat lain jam 10 di Depok, ya. Jadi nggak bisa lama dan nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.